Pemirsa, sederet nama dari kalangan profesional turut mengisi kursi kabinet merah putih yang dinahkodai Presiden Prabowo Subianto. Banyaknya kalangan profesional yang dipilih tersebut disebut sebagai usulan partai politik. Sejumlah pekerjaan rumah pun sudah menunggu sentuhan para ahli. Selengkapnya dalam benang merah, barisan ahli mengisi kursi para menteri. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menterinya yang terhimpun dalam Kabinet Merah Putih. Sebagian dari menteri itu adalah wajah baru dan berasal dari kalangan profesional atau ahli. Mereka diantaranya yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, hingga Menteri Perhubungan Budi Purwagadi. Kehadiran kaum profesional seakan menunjukkan kepada publik bahwa Kabinet Merah Putih turut diisi figur-figur yang tidak hanya kuat dan memiliki kualitas mumpuni, tapi juga memungkinkan menghadirkan citra positif pada kepemimpinan Prabowo. Penilaian yang akan diberikan oleh publik, oleh masyarakat kepada para menteri yang khususnya dari kalangan profesional. Karena profesional ini kan spesial ya. Pak Prabowo ingin membangun second kabinet, maka yang mesti diunggulkan, dimunculkan yaitu kalangan profesional. Betul-betul profesional yang ahli di bidangnya untuk mengemban amanah sesuai dengan katakanlah ya perintah. Para menteri yang diangkat dari profesional itu saya rasa memiliki tanggung jawab yang lebih, karena harus bisa lebih bergerak lebih cepat dibandingkan menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Deretan nama mentereng di Kabinet Merah Putih sudah barang tentu diiringi tugas dan tanggung jawab yang tidak enteng. Kementerian PPN Bappenas di bawah kepemimpinan Rahmat Pambudi akan bekerja keras untuk mulai mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Untuk sektor perumahan dan kawasan permukiman khususnya. Di dalamnya turut mencakup pengadaan perumahan, air minum, sanitasi, hingga persoalan pengelolaan sampah. Dalam cakupan yang lebih luas, kontribusi Rahmat Pambudi diharapkan mampu mewujudkan swasembada energi, pangan, dan air. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Tugas tidak kalah berat juga diemban Menteri Imigrasi Agus Andrianto yang tengah mengkaji soal kemungkinan warga binaan nantinya tidak perlu ditahan di dalam rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan. Diketahui persoalan overkapasitas masih menjadi permasalahan klasik yang menggayuti rutan maupun lapas. Sedangkan sistem perlakuan terhadap narapidana menganut sistem pembaruan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan. Memang persoalan overcrowding, ada yang menyebut juga overkapasitas, ini menjadi salah satu persoalan yang kayaknya memang tidak mudah untuk diselesaikan. Dari waktu ke waktu, Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya untuk mengadres, mencari solusi untuk masalah ini, dan
kondisi semacam ini biasanya terjadi di kota-kota besar. Di sisi lain, kementerian terkait, yakni Kementerian HAM yang dinahkodai Natalius Pigai, mendapat tugas membangun bidang HAM hingga penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di tanah air. Meski begitu, Natalius mengaku kementeriannya saat ini tengah fokus mengurus terkait nomenklatur hingga pengadaan sarana dan prasarana. Saya sebagai orang yang nanti akan melaksanakan kebijakan politik hak asasi manusia, maka pembangunan berbasis HAM menjadi prioritas dan sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan bidang A, B, C, D, E, F, tentu harus berbasis dan berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan nilai perdamaian. Sementara, setumpuk pekerjaan rumah juga menanti Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Budi yang berlatar belakang birokrat itu dituntut untuk bergegas melakukan pembenahan infrastruktur transportasi hingga memberantas praktik pungutan liar di sektor logistik. Terlebih, praktik pungli itu turut dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang utamanya dilakukan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau UPPKB. Selain itu, permasalahan lain yang butuh pembenahan segera, yakni menyangkut penanganan kendaraan overdimension dan overload. Mengingat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang masih acap terjadi. Pengemudi ini adalah ujung tombak dari satu rangkaian perjalanan logistik. Ya, namun itu tidak setara dengan apa yang mereka dapatkan dalam arti kesejahteraan para pengemudi truk ini. Nah, ini disebabkan karena tarif angkutan barang itu rendah, ya, apalagi setelah diserahkan pada mekanisme pasar di mana ada transaksi, ya, yang terikat antara pemilik barang dengan pengangkutan. Deretan ahli di Kabinet Merah Putih akan saling bahu-membahu dengan para kolega dalam membantu Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Asta-Cita atau 8 visi misi Presiden. Presiden pun mengingatkan, rakyat harus bebas dari ketakutan, kemiskinan, kebodohan, penindasan, dan penderitaan.